Bina Anak Pelajaran 16, judul Kesaksian tentang Kebangkitan Kristus. Pembacaan Alkitab 1 Korintus 15 ayat 1-8 dengan judul perikop Kebangkitan Kristus. Om adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike dalam Bina Anak Pelajaran yang ke-16 dengan judul Kesaksian tentang Kebangkitan Kristus. Dengan judul Kesaksian tentang Kebangkitan Kristus. Terdapat di mana? Terdapat di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Dengan judul perikop Kebangkitan Kristus. Nah, adik-adik mau tahu kenapa Rasul Paulus kirim surat kepada jemaat di Korintus? Mau tahu? Saksikan Bina Anak Pelajaran 16 ini sampai selesai ya adik-adik. Enci ajak duduk manis, siapkan Alkitab. Namun sebelumnya kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan ya adik-adik. Kunci tangan supaya nyak kore-kore itu tamang-tamang yang ada di sebelah. Tutup mata supaya nyak jaba intip dan gitu. Tutup mata, tunduk kepala sebagai bukti kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan lagi Bina Anak lewat hamba-Mu Enci Ike. Karena itu biar Tuhan Yesus urapi hamba-Mu agar supaya apa yang Enci Ike mau sampaikan benar-benar boleh dimengerti, dipahami oleh adik-adik di dalam pembelajaran saat ini. Karena itu ya Tuhan, tolong Enci Ike dipimpin oleh Roh Kudus. Dan apa yang Enci Ike mau sampaikan bukan karena kepintaran Enci Ike, tetapi semua hanya berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan, berkati adik-adik yang akan mendengarkan pembelajaran kali ini. Tolong adik-adik, tolong kami semua agar supaya bukan hanya jadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sambil kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah? So pegang tuh Alkitab? Sudah buka di Kitab Korintus 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Dengan judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikian pembacaan Alkitab kita kali ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita masih dalam suasana Paskah ya. Enci mau tanya, siapa yang percaya Tuhan Yesus bangkit? Ayo angkat tangan. Puji Tuhan, semua pasti angkat tangan ya adik-adik. Kita semua sudah merayakan Jumat Agung dan sudah merayakan ibadah Paskah ya. Pada beberapa minggu yang lalu dan saat ini kita masih dalam suasana Paskah.
Nah, berarti kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati, Tuhan Yesus pun yang sudah bangkit, dan Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Nah, adik-adik, tentang kebangkitan Yesus dari dulu ini memang menjadi pertentangan adik-adik ya. Sebelumnya Rasul Paulus pernah memberitakan Injil di jemaat Korintus dan banyak orang yang percaya. Tetapi adik-adik, setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, banyak terjadi masalah. Ya, terjadi kekacauan, terjadi perpecahan di dalam jemaat. Ya, jadi Rasul Paulus merasa penting untuk kirim surat ke jemaat Korintus karena di Korintus ini terdiri dari ada orang Yunani, juga ada orang Yahudi. Mereka tidak percaya adanya hidup yang kekal, adik-adik. Mereka tidak percaya ada kebangkitan kembali. Jadi, Rasul Paulus merasa perlu untuk mengingatkan kembali bahwa kebangkitan Yesus benar-benar terjadi, ya, bahwa Yesus sudah mati untuk menebus orang pedosa, untuk menebus dosa semua umat manusia di seluruh dunia. Nah, Paulus mengirim surat kepada jemaat Korintus, mau kasih ingat, ya, mau kasih ingat kembali, ya, supaya orang percaya akan Injil itu. Nah, adik-adik, orang juga seperti itu, mesti baca-baca ulang kan tuh Alkitab supaya katut orang ingat. Nah, adik-adik, orang sudah baca bersama tadi waktu Rasul Paulus menulis surat pada jemaat Korintus. Disebutkan di situ dalam ayat pertama diawali dengan kalimat seperti ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus juga kepada orang semua, ya, kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Artinya bahwa Rasul Paulus mengingatkan apa yang pernah ia sampaikan kepada jemaat di Korintus. Boleh jadi katu mungkin jemaat di Korintus sudah lupa, iya toh, jadi mesti kasih ingat. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu untuk mengingatkan, untuk kasih ingat ulang, kan? Seperti itu. Nah, adik-adik, di dalam ayat yang kedua, ya, Rasul Paulus mengatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Atau jemaat Korintus kata menerima keselamatan ketika mereka berpegang teguh kepada Injil, ya, kecuali mereka telah sia-sia menjadi percaya. Oh, tidak ada guna. Nah, tahukah adik-adik apa itu yang dimaksud dengan Injil? Encik tanya, apa artinya Injil? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, Injil itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus yang telah mati, disalibkan, dan bangkit kembali. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan Encik Ike, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan kita semua, ya. Rasul Paulus mengatakan, sebab sangat penting, ya, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Encik Ike mau tanya, siapa yang suka masuk surga? Siapa suka masuk surga? Semua Encik. Nah, Encik Ike emang suka masuk surga. Iya tuh, orang hidup di dunia cuma sementara, tetapi surga adalah kekal. Nah, kalau orang masih surga, ayo bagaimana caranya? Tentu orang harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang sudah mati, menebus dosa-dosa kita, dan sudah bangkit menang mengalahkan maut. Jadi ingat ya adik-adik, orang harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik ya adik-adik, bahwa Injil adalah Yesus Kristus sendiri. Kita semua percaya Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini bukan Encik Ike nih adik-adik, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada jalan lain. Hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus, taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa Yesus yang bangkit telah menampakkan diri kepada siapa? Adik-adik coba ingat. Apa yang orang sudah baca, dicatat dalam Alkitab, sudah menampakkan diri kepada Kefas, atau yang orang kenal sebagai murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Kemudian, menampakkan diri kepada kepada ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Dan selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada
Yakobus, kemudian semua rasul, dan yang paling akhir menampakkan diri kepada siapa? Benar, kepada Rasul Paulus. Sehingga ini menjadi kesaksian Rasul Paulus dengan berani memberitakan Injil keselamatan tentang Yesus Kristus. Ya, jadi adik-adik, kita harus berani menyampaikan tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang menang mengalahkan maut. Kalau Rasul Paulus dengan berani memberitakan tentang Injil keselamatan yang hanya dari Tuhan Yesus Kristus, karena orang Bapak Rasul Paulus ini, orang Paulus bersama, ya, firman Tuhan mencatat bahwa sebelumnya Rasul Paulus ini sangat dibenci, ya, sangat dibenci orang karena dia adalah orang yang suka menganiaya pengikut Kristus. Sebelum itu dia bertobat. Nah, tetapi setelah Tuhan Yesus, ya, menangkap dia, ya, Tuhan Yesus berjumpa dengan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus mengalami mujizat dan kuasa Tuhan bekerja sehingga Rasul Paulus menjadi berani memberitakan Injil sekalipun banyak mengalami penderitaan, ya, sampai masuk penjara, ya, dia dianiaya, dia dihina, ya, dan buktinya karena keberanian Rasul Paulus beritakan Injil sampai saat ini surat Rasul Paulus boleh sampai di tangan kita dalam bentuk kitab suci. Orang boleh baca, orang boleh renungkan ini firman lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus lewat pengalaman hidupnya, dia mau mengisahkan kisah nyata yang dia alami saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia mau berbagi buat kita semua, sehingga kita boleh beriman dan percaya akan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, sekarang kalau adik-adik mengasihi orang teman-teman, adik teman-teman, saudara-saudara, om-om, tante-tante, kakak-kakak, adik-adik, atau orang lain yang belum mengenal siapa Yesus dan apa itu Injil, apa yang orang mau lakukan? Apa orang cuma bawa diam? Apa diam, jangan kasih tahu, biar jodoh orang tahu sendiri. Tidak boleh begitu adik-adik, ya. Orang yang percaya Yesus Kristus, orang harus berani seperti Rasul Paulus memberitakan Injil, ya. Kalau orang ada kasih dan orang tahu apa itu perintah amanah agung, ya, pergi dan beritakan Injil, kabar keselamatan ini. Kita harus bicara, bukan cuma berdiam. Orang wartakan, orang beritakan kabar baik ini, kabar keselamatan. Ini kabar gembira tentang Yesus yang mati, Yesus hidup, Yesus bangkit kepada semua orang yang belum tahu. Dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan berdoa, minta hikmat agar supaya Roh Kudus mau tuntun orang supaya nggak sembarang orang mau bicara, iya toh. Nah, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun adik-adik masih kecil, tetapi dapat mengabarkan Injil lewat adik-adik pikiran, perkataan, perbuatan, atau tingkah laku adik-adik yang memuliakan Tuhan. Dengan demikian, adik-adik sudah menjadi pewarta Injil kecil, ya. Orang harus berani adik-adik. Nah, dengan demikian, adik-adik sudah menjadi pewarta Injil kecil, ya. Orang-orang boleh melihat adik-adik yang baik, yang manis-manis, dengar-dengaran, yang tidak jama lawang orang tua, yang tidak jaga mau make, atau yang tidak mengucapkan kata-kata kotor, toh pasti orang-orang akan melihat, ini adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, ya. Mereka mau mengenal siapa Tuhan lewat orang pehidup. Dia anak manis, siapa sih DP Tuhan, kita suka mau kenal. Iyo, dia di jemaat Kemim ini, ya, dia anak sekolah ini. Orang memang manis-manis semua, sehingga lewat orang bicara hidup Tuhan dimuliakan. Nah, kiranya pembelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dengan demikian, sampai di sini Bina Anak pembelajaran 16. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, saat ini Enci Ika mau mengajak adik-adik untuk masuk dalam aktivitas. Orang mau berkreativitas dulu kali ini. Nah, alat peraganya hanya satu lembar kertas dan satu buah gunting. Ya, satu lembar kertas. Enci Ika pakai kertas warna putih, terserah kertas apa yang ada pada adik-adik. Kemudian kertas ini kita lipat ke dalam, ya adik-adik. Dilipat seperti ini. Nah, setelah itu kita balas ke arah kanan seperti ini. Ke arah kanan Enci Ika. Kalau adik-adik ke arah kanan adik-adik, ya. Jadinya seperti ini.
Kalau adik-adik pernah membuat pesawat dari kertas, caranya urut-urutannya seperti ini, ya. Lipat ke dalam, kemudian kita lipat lagi ke dalam seperti ini. Di ujung-ujung ini, adik-adik kasih baku apa? Hampir membentuk pesawat dari kertas. Kalau pesawat dari kertas kan, ini harus dilipat seperti ini, ya adik-adik. Nah, dilipat seperti ini. Nah, jadi pesawat. Tapi, pesawat hanya akan mengantar adik-adik sampai ke angkasa. Kalau aktivitas kita kali ini, dari satu lembar kertas, apakah yang akan terjadi? Kita ambil gunting, kemudian adik-adik menggunting, kurang lebih 3 cm ya adik-adik. Batas untuk kita menggunting, terus sampai ke atas. Ya, terus sampai ke atas. Apakah yang akan terjadi? Kita lihat bersama-sama. Eng ing eng. Tada! Ternyata jadi salib. Ya, adik-adik, kalau pesawat tadi, pesawat dari kertas hanya terbang sampai ke angkasa, sampai ke udara. Tetapi kalau salib akan membawa kita semua, Enci Ike, adik-adik, ke kehidupan yang kekal, ke surga adik-adik. Salib adalah lambang kasih Allah kepada kita semua. Cinta kasih Tuhan Yesus kepada Enci Ike dan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, di sini nanti boleh adik-adik tulis nama adik-adik. Kalau misalnya Enci Ike boleh taruh gambar bentuk hati dan taruh Enci Ike nama. Atau terserah kreativitas adik-adik. Oke? Salib adalah lambang kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Dia mau mengorbankan dirinya mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa Enci Ike, dosa adik semua. Jadi salib adalah lambang kasih Kristus kepada kita semua. Adik-adik, dengan berakhirnya aktivitas kreativitas kita kali ini, maka berakhir pula Bina Anak Pelajaran 16 saat ini. Dan sebelumnya Enci Ike membagikan yang menjadi ayat hafalan dalam Bina Anak Pelajaran 16 kali ini terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3b sampai ayatnya yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 3b sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikian ayat hafalan kali ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih kami boleh diberkati lagi dengan Bina Anak saat ini. Berdoa bagi Enci Ike, pakai terus Enci Ike untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, dengan berani bersama adik-adik yang sudah menyaksikan pembelajaran kali ini, agar supaya adik-adik yang ada di rumah yang sudah menyaksikan pembelajaran kali ini akan senantiasa dipimpin Roh Kudus, diberikan kekuatan, kesehatan, keberanian seperti Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Tolong kami Tuhan, bukan hanya jadi pendengar, tetapi boleh jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami, dan biar kiranya Tuhan kami boleh menyaksikan lagi Bina Anak pembelajaran pada minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan kalau adik-adik merasa diberkati dengan YouTube channel Enci Ike, dengan Bina Anak kali ini, kiranya adik-adik ataupun semua yang menyaksikan YouTube channel ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasi, dan like, serta share, sehingga banyak teman-teman saudara kita boleh diberkati dengan YouTube channel ini. Juga berikan komen-komen yang positif, sehingga YouTube channel ini akan semakin berkembang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, shalom.